Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Bagi yang menemukannya, subscribe, klik dan share agar mendapatkan notifikasi berikutnya. Baiklah, kita mulai ceritanya ya teman-teman. Pagi itu, matahari bersinar lembut setelah berhari-hari hujan mengguyur desa. Udara terasa dingin, tanah masih basah, dan aroma kayu baru dari atap rumah belajar memenuhi udara. Anak-anak mulai berdatangan satu persatu. Ada yang membawa buku lusuh. Ada yang datang tanpa alas kaki. Ada yang bahkan masih memakai seragam sekolah yang mulai pudar warnanya. Namun wajah mereka penuh semangat. Karena bagi mereka, rumah belajar Raka bukan sekadar tempat belajar. Tempat itu sudah menjadi rumah kedua. Sejak kejadian atap runtuh dan bantuan warga datang, sesuatu berubah dalam diri Pak Fauzan. Ia masih lelah. Masih sering menyimpan sedih sendirian. Namun kini, ada rasa hangat yang mulai tumbuh. Ia mulai percaya bahwa perjuangan ini tidak lagi dipikul sendiri. Namun meski begitu, ada satu hal yang masih menghantuinya. Masa lalu Pak Raka. Kenapa orang setulus Pak Raka dulu harus disingkirkan? Kenapa guru yang paling peduli justru paling banyak terluka? Dan kenapa kisah yang sama hampir terjadi lagi padanya? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Pak Fauzan. Hingga suatu hari, jawaban itu datang tanpa diduga. Hari itu, Denny dan beberapa mantan murid sedang membersihkan gudang belakang rumah belajar. Gudang itu jarang dibuka, penuh debu, dan berisi barang-barang lama peninggalan Pak Raka. Saat memindahkan lemari kayu rusak, Denny menemukan sebuah kotak besi kecil, berkarat, tertutup debu tebal, dan terkunci. Ini apa ya? Mereka membawanya ke depan. Pak Fauzan ikut melihat. Entah kenapa, dadanya langsung terasa tidak tenang. Setelah dibuka perlahan, isi di dalamnya membuat semua orang terdiam. Ada buku catatan lama, beberapa foto, surat-surat, dan map coklat yang sudah mulai usang. Di bagian paling atas, tertulis dengan tinta yang mulai pudar. Milik Pak Raka. Ruangan langsung sunyi. Pak Fauzan membuka buku pertama perlahan. Tulisan tangan Pak Raka memenuhi setiap halaman. Bukan catatan pelajaran, melainkan catatan hidup. Hari ini aku kembali dipanggil kepala sekolah. Mereka bilang jumlah guru terlalu banyak. Aku diminta mengerti keadaan. Tulisan itu sederhana. Namun setiap katanya terasa menyakitkan. Pak Fauzan membaca halaman berikutnya. Anak-anak tadi bertanya kenapa aku terlihat sedih. Aku hanya tersenyum. Aku tidak ingin mereka tahu kalau aku takut kehilangan kelas ini. Air mata mulai jatuh di pipi Denny. Semakin banyak halaman dibuka, semakin semua orang sadar Pak Raka dulu menderita sendirian. Ia tidak pernah benar-benar bercerita. Tidak pernah mengeluh di depan murid. Tidak pernah menunjukkan sakitnya. Namun di dalam buku itu, semuanya tertulis jelas. Tentang malam-malam ketika ia tidak makan. Tentang rasa malu karena belum bisa membantu keluarganya. Tentang ketakutannya kehilangan murid-murid. Dan tentang satu kalimat yang membuat ruangan benar-benar hancur. Aku tidak takut miskin. Aku hanya takut anak-anak itu merasa ditinggalkan. Pak Fauzan langsung menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Kalimat itu persis seperti yang pernah ia rasakan. Namun di dalam map coklat, ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Surat resmi sekolah lama Pak Raka. Dan di sana, tertulis alasan penghapusan status honorer Pak Raka. Bukan karena tidak mampu. Bukan karena malas. Namun karena dinilai terlalu fokus pada kegiatan belajar tambahan di luar sekolah. Ruangan mendadak hening total. Pak Fauzan langsung membeku. Tangannya gemetar hebat. Alasannya sama persis dengannya. Denny langsung berdiri. Jadi selama ini, orang sebaik beliau dihancurkan karena membantu anak-anak. Suasana memanas. Beberapa mantan murid mulai menangis marah. Mereka baru sadar. Pak Raka tidak pernah benar-benar kalah oleh keadaan. Ia dikalahkan oleh sistem yang tidak memahami ketulusan. Malam itu,
Pak Fauzan duduk sendirian lebih lama dari biasanya. Buku harian Pak Raka masih ada di tangannya. Ia membaca ulang setiap halaman. Dan semakin ia membaca, semakin dadanya sesak. Ia seperti melihat dirinya sendiri di masa depan. Lelah, terluka, dan perlahan dihapus. Untuk pertama kalinya, Pak Fauzan menangis sangat lama di depan foto Pak Raka. Kenapa Bapak diam saja dulu? Suaranya bergetar. Kenapa Bapak tanggung semua sendirian? Air matanya jatuh tanpa henti. Kalau dulu ada yang bantu Bapak, mungkin Bapak tidak sesakit ini. Tanpa Pak Fauzan sadari, beberapa anak masih berada di luar ruangan. Mereka mendengar semuanya. Dan malam itu, anak-anak kecil itu ikut menangis. Karena untuk pertama kalinya, mereka melihat guru mereka benar-benar hancur. Keesokan harinya, Denny mengumpulkan semua mantan murid. Suasana penuh emosi. Kita nggak bisa biarin cerita ini terulang terus. Kita harus bikin sesuatu. Mereka mulai berdiskusi panjang. Bukan hanya untuk menjaga rumah belajar, namun untuk menjaga semua guru-guru seperti Pak Raka. Mereka mulai mendatangi desa-desa lain, mencari guru honorer yang hampir menyerah, membantu tempat belajar kecil yang kekurangan fasilitas. Dan nama Pak Raka mulai dikenal lebih luas. Bukan sebagai korban, namun sebagai simbol perjuangan. Suatu malam, Pak Fauzan kembali membaca halaman terakhir buku harian Pak Raka. Di sana hanya ada satu tulisan pendek. Kalau suatu hari ada yang melanjutkan tempat ini, tolong bilang pada mereka, jangan membenci dunia. Cukup terus jadi alasan, agar dunia sedikit lebih baik. Pak Fauzan langsung tersenyum di tengah air mata. Ia menatap foto Pak Raka lama sekali. Lalu berkata pelan, Pak, saya janji, cerita Bapak tidak akan berhenti di sini. Kadang, orang paling tulus tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan jabatan, tidak meninggalkan nama besar, namun mereka meninggalkan sesuatu yang jauh lebih kuat. Cara untuk mencintai manusia lain dengan tulus. Dan Pak Raka telah meninggalkan itu. Kini, Pak Fauzan tidak lagi sekadar menjaga rumah belajar. Ia sedang menjaga warisan hati seseorang yang dulu pernah dianggap tidak dibutuhkan. Namun nyatanya, menjadi alasan begitu banyak orang tetap memiliki harapan. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya agar mendapatkan notifikasi berikutnya. Tetap stay di channel ini.